Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya tentunya di Ega Channel. Kali ini saya akan bagikan sebuah tutorial bagaimana caranya untuk mengubah router bekas milik Speedy atau Telkom menjadi sebuah switch VLAN. Nah, jadi penampakan dari router bekas milik Speedy atau Telkom ini adalah seperti ini ya. Nah, kemudian pada bagian belakang router ini terlihat seperti ini. Dan saya rasa mungkin tidak asing lagi bagi rekan-rekan melihat penampakan router seperti ini. Jadi ya, pada video tutorial sebelumnya saya juga sudah menjelaskan VLAN itu apa. Jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang VLAN. Di sini saya sudah menuliskan yang pertama itu adalah sama dengan yang kemarin, membuat virtual LAN dalam satu interface yang jumlahnya bisa mencapai 4095 kalau nggak salah saya. Nah, kemudian yaitu meningkatkan keamanan jaringan, dan selanjutnya mengurangi traffic broadcast atau mengecilkan traffic broadcast. Kemudian pada poin 4 mengurangi biaya dalam mengolah jaringan. Dan nomor 5 dalam mencegahnya terjadi collision domain, dan 6 minimalisir kemungkinan terjadinya konflik IP yang terlalu banyak. Dan yang banyak lagi yang belum saya dapat jelaskan, dan ini adalah penjelasannya sama dengan yang kemarin. Ya, sama-sama. Oke. Jadi ini akan bermanfaat juga bagi rekan-rekan yang misalnya kekurangan interface pada mikrotiknya, misalkan LAN portnya hanya sampai 4 atau sampai 5 saja, kemudian ingin menambahkan port tapi sudah penuh, dan kemudian mungkin dalam satu interface tersebut bisa kita bikin banyak IP atau segmen IP. Namun yang jadi kendala adalah kita tidak bisa membuat DHCP-nya. Namun DHCP tersebut hanya berlaku untuk satu segmen IP saja. Oke. Jadi ini akan bermanfaat sekali jika rekan-rekan kekurangan port atau ingin menambah port, dan nantinya pada tiap-tiap port router bekas Speedy nanti itu kita akan bisa bikin DHCP polnya di mikrotik dan sesuai keinginan kita. Jadi tiap-tiap port tersebut pada router bekas tersebut kita bisa membuat IP atau mengkostumnya layaknya port mikrotik pada umumnya. Oke, jadi topologi yang mau saya gunakan untuk praktek saat ini adalah seperti yang digambar ini ya. Oke, jadi pada modem di sini ada ISP, kemudian ada mikrotik, dan anggap sajalah 2, 3, 4 ini sudah terpakai, kemudian yang sisa satu yang per 4. Jadi yang per 4 ini saya ingin membuat beberapa VLAN, dan akan dibantu dengan hardware-nya, yaitu dengan router bekas Speedy nantinya. Oke, pada port 4 itu akan menuju ke port 1 si router bekas Speedy ini. Kemudian pada port 2 itu adalah nantinya akan dijadikan di sini adalah VLAN 3, VLAN 4, VLAN 5. Dan kemudian yang di sini jadi master portnya adalah port 1. Jadi port 2, 3, 4 ini nantinya adalah menjadi anak-anaknya dari port 1 ini sebagai masternya. Oke. Jadi topologinya seperti ini ya. Nah, jadi pada port 2 nantinya itu akan saya kasih VLAN-nya adalah VLAN 3, kemudian DHCP pol-nya adalah 192.168.51.0/24, dan DHCP pol tersebut akan diberikan oleh si mikrotik. Jadi tiap port 2, 3, 4 ini nantinya itu kita bisa kostum sesuai selera kita sendiri, dan bisa terlihat pada VLAN pada port 3 itu saya akan kasih VLAN ID-nya adalah 4, kemudian DHCP polnya 192.168.41.0/24. Kemudian dengan port 4 itu ada ID VLAN-nya akan saya kasih VLAN 5 nantinya. Kemudian DHCP pol-nya di sini adalah 192.168.31.0/24. Oke, jadi di sini saya akan uji coba nantinya dengan menggunakan laptop atau komputer saja, karena
dengan handphone saya sangat sulit sekali rasanya untuk mempraktekkan atau menguji cobanya nantinya. Oke, jadi di sini saya akan gantikan dengan laptop. Namun rekan-rekan, laptop ini bisa rekan-rekan gantikan dengan access point nantinya. Jadi mau diganti access point atau apalah ya serah aja deh. Oke, kita langsung saja masuk ke tutorialnya. Oke, jadi hal yang pertama kita lakukan adalah tentu kita harus mereset modem tersebut dulu. Oke, saya akan coba lihatkan penampakan modemnya kayak apa ya. Oke, bisa dilihat modemnya seperti ini. Pertama kita harus reset dulu ya modemnya. Sebentar ya. Nah, terlihat modemnya seperti ini. Di sini ada tombol resetnya. Dan ini kita harus reset dulu. Dan sekarang posisinya sudah nyala, terlihat ada lampu power yang hidup. Oke, lampu power yang hidup ya. Kemudian kita harus reset dulu. Dan untuk meresetnya kita harus perlukan sebuah jarum bentol ya. Oke, kita akan tancapkan pada tombol resetnya dulu. Bisa dilihat, kita tekan dan perhatikan pada lampunya. Oke. Nah, jika lampu sudah menyala seperti itu sudah terreset ya. Kita lepas dulu. Selanjutnya kita akan tancapkan kabel pada port 1 dulu. Jadi kita harus setting dulu pada port 1-nya. Maksudnya kita akan meeting melalui port 1. Oke, jadi kabel ini kabel ini sudah terhubung ke PC saya. Saya akan tancapkan pada port 1. Saya akan setting modem ini dulu ya. Kita akan tancapkan. Oke, bisa dilihat saya akan tancapkan pada port 1. Oke, selanjutnya kita akan coba masuk ke tahap penyetingan. Caranya gimana? Caranya cukup gampang. Kita cukup mengklik interface atau local area network yang menuju ke port 1 tadi. Selanjutnya kita double klik ya. Kita akan coba double klik. Kemudian kita coba klik bagian detail. Kemudian di sini terlihat pada IP versi 4 default gateway-nya tertulis 192.168.1.1. Kemudian kita menuju ke browser. Dan selanjutnya pada browser kita akan ketikkan di sini adalah IP gateway-nya tadi. IP gateway tersebut adalah IP si modem tadi. Kita ketikkan di sini 192.168.1.1. Kemudian kita enter. Dan selanjutnya pada username kita akan coba tuliskan admin. Kemudian pada password kita juga tuliskan admin. Dan selanjutnya kita enter. Kemudian kita kembali pada interface setup. Selanjutnya pada internet itu kita pilih break, kemudian kita save. Oke, selanjutnya kita masuk ke LAN. Pada LAN kita ngapain? Pada LAN ini kita harus matikan pada DHCP-nya supaya tidak terjadi proses pemberian IP pada router di bawahnya. Oke, kita di sini kita directionnya kita pilih bot saja, kemudian kita save. Nah, selanjutnya kita pergi ke advanced setup. Oke, kita pergi ke advanced setup. Kemudian kita ngapain di sini? Ya, kita pilih di sini pada bagian VLAN, kita klik pada bagian VLAN-nya, kemudian pada VLAN function-nya. Oke, pada VLAN function-nya kita klik aktif. Selanjutnya kita pilih pada bagian definition VLAN group. Oke, terlihat di sini. Jadi hal yang pertama kita lakukan di sini adalah kita harus hilangkan checklist ini dulu semuanya. Sebenarnya ini nggak penting-penting banget ya. Oke, kita akan hilangkan saja dulu. Nah, jadi di sini kita matikan semuanya. Jadi yang kita checklist bisa diperhatikan VLAN index 1, kemudian VLAN ID-nya adalah 1, kemudian targetnya kita cuma aktifkan pada port 1, kemudian kita akan save. Nah, selanjutnya kita pilih atau kita pergi ke VLAN index-nya. Pada VLAN index kita pilih 2. Nah, jadi bisa dilihat pada topologi tadi sini pada port 2 itu saya akan kasih VLAN ID-nya adalah 3. Caranya bagaimana?
Cara cukup gampang, kita kembali ke browser tadi, kemudian pada index aktif. Ini sebenarnya cuma index doang, bukan VLAN ya, bukan VLAN ID nya. Jadi kita harus klik di sini aktif, kemudian kita berikan di sini VLAN ID nya 3. Oke, 3 bisa dilihat VLAN nya adalah 3. Kemudian di sini adalah masternya nomor 1, maka yang kita lakukan adalah bisa dilihat portnya, per masternya adalah 1 yang menuju ke mikrotik. Jadi kemudian pada settingannya kita cukup gampang melakukannya. Nah, pada port 1 kita pilih kita checklist pada bagian portnya, kemudian kita pilih target. Kemudian pada port 2 kita pilih yang bagian unteknya, kalau nggak salah ini untek ya artinya. Oke. Ya begitu saja, kemudian kita save. Jadi bisa terlihat di sini sangat jelas sekali masternya itu adalah port 1 yang menuju ke mikrotik, dan kemudian yang port 2 itu adalah VLAN ID nya 3. Oke, selanjutnya kita masuk ke index 4 yang maksud 3. Nah, kemudian pada targetnya kita akan checklist lagi. Pada port 1 nya adalah si master adalah port 1, kemudian 3 sebagai port pada maksudnya VLAN ID nya adalah 4. Jadi di sini bisa terlihat itu VLAN ID nya mulai dari 3, 4, 5. Oke, kita bisa lihat dan kita akan coba save. Nah, kita coba save, kemudian bisa dilihat di sini adalah VLAN ID nya 4. Jadi port 3 ini adalah VLAN ID nya 4 dan masternya adalah port 1 yang menuju ke mikrotik. Cukup jelas kayaknya ya. Nah, sangat jelas sekali. Kemudian kita akan beralih ke VLAN index lagi ke 4. Nah, di sini kita klik aktif lagi, kemudian VLAN ID nya di sini adalah 5. Kemudian master portnya adalah nomor 1 yang menuju ke mikrotik, dan kemudian unteknya kita arahkan ke port 4. Oke, cukup jelas. Kemudian kita save lagi. Oke, sekarang kita akan coba lihat satu persatu. Oke, 2 itu adalah VLAN ID nya 3, kemudian master portnya adalah port 1, dan nomor 3 kita bisa lihat VLAN ID nya 4, kemudian nomor 4 adalah VLAN ID nya port 4 adalah VLAN ID nya 5. Oke, sangat jelas sekali perbedaannya. Nah, oke, nah lihat sangat gampang sekali. Oke, nah jadi di sini VLAN ID nya cuma sampai VLAN indexnya sampai cuma 4 ya. Nah, soalnya bagaimana cara untuk kita mendefinisikannya? Soalnya kita akan beralih lagi ke VLAN, kemudian kita pilih pada bagian ASIC VLAN PFID. Oke, nah selanjutnya kita ngapain di sini? Jadi kita harus mengisi port 2 itu tadi VLAN ID nya adalah 3, kemudian port 3 itu adalah VLAN ID nya 4, dan port 4 itu adalah VLAN ID nya 5 ya. Cukup jelas ya yang kita buat tadi, dan kita akan coba save. Kita akan coba save. Oke, sudah kita save ya. Oke, selanjutnya kita ngapain ya? Selanjutnya kita akan coba untuk oke, selanjutnya kita akan ganti port, maksudnya kabelnya kita akan pada port 1 router ini. Ini kan sekarang masih terhubung ke PC ya. Nah, ini masih terhubung ke PC saya. Bisa dilihat dengan sangat jelas sekali. Nah, kita akan cabut dulu port 1-nya. Nah, kemudian pada tangan saya ini adalah kabel yang menuju ke mikrotik. Jadi saya tidak bisa kamera kan karena sangat jauh sekali. Jadi kabel ini sudah terhubung ke port 4 mikrotik. Jadi selanjutnya saya akan tancapkan pada port 1. Oke, pada port 1 kita akan tancapkan.
Oke, jadi kabel ini sudah terhubung ya ke si Mikrotik port 4, dan kita tancapkan pada port 1 si modem. Oke, selanjutnya kita akan coba setting pada Mikrotik kayak apa settingannya. Yuk kita akan coba lihat. Oke, karena di sini sudah terhubung antara modem backup PD-nya dengan si Mikrotik port 4. Nah, jadi selanjutnya kita akan coba setting pada Mikrotiknya. Kita pertama-tama harus buka si Winbox dulu. Buka Winbox dulu, kemudian kita pilih di sini adalah di sini saya sengaja beri nama Mikrotik saya adalah praktek. Kemudian saya buka si Mikrotik praktek ini dulu, kemudian saya akan coba login. Nah, jadi di sini saya sudah persiapkan sebelumnya. Jadi pada interface 1 itu adalah ISP, kemudian pada Ether 4 itu adalah ke modem backup PD. Nah, cara menambahkan VLAN-nya kita tinggal masuk pada bagian VLAN. Bisa dilihat VLAN. Kemudian kita klik plus. Kemudian di sini misalkan VLAN 1 adalah port 2 modem. Nah, pada port 2 modem ini kita kasih VLAN ID-nya sesuai dengan yang kita terapkan tadi. Jadi kita coba lihat adalah VLAN ID-nya adalah 3 sesuai yang kita bikin di modem backup tadi ya. Jadi VLAN ID-nya adalah 3, kemudian interface-nya adalah menuju ke Ether 4 ke modem backup PD. Lalu kita akan oke kan. Oke, sudah oke. Dan selanjutnya kita akan kita akan tambahkan lagi. Itu adalah ada VLAN 2 adalah port 3 modem. Kemudian VLAN ID-nya adalah, bisa kita lihat di sini adalah VLAN ID-nya adalah 4. Oke, 4. Bisa coba lihat. Kemudian interface-nya adalah Ether 4 ke modem backup PD tadi. Kita oke kan. Oke, selanjutnya sudah oke. Dan kita akan coba klik plus lagi. Kemudian di sini adalah VLAN 3. Di sini saya beri nama adalah port 4 modem. Oke, di sini VLAN ID-nya adalah 5 sesuai yang kita setting tadi. Kita bisa coba lihat 5. Lalu kita akan oke kan lagi. Ya, cukup gampang. Bisa kita coba lihat, perhatikan di sini. VLAN ID-nya adalah 345. Oke, sesuai yang kita berikan tadi. Nah, selanjutnya bagaimana? Selanjutnya kita akan coba berikan IP-nya pada masing-masing interface ini. Kita coba beralih pada interface, dan penampakannya adalah sekurang-kurangnya kayak gini ya. Oh, ini salah lagi. Oke, ini maksudnya VLAN 3 ini interface-nya itu adalah Ether 4 ke modem backup PD. Kita akan oke kan. Oke, sudah bisa dilihat ya. Nah, jadi pada Ether 4 modem backup PD ini ada 3 interface VLAN di dalamnya. Nah, oke, sangat jelas sekali bisa dilihat. Selanjutnya kita akan coba berikan IP address sesuai yang kita terapkan pada gambar ini. Oke, kita akan langsung saja masuk ke tutorialnya ya. Oke, kita pertama masuk ke IP, dan pada bagian address kita akan tambahkan di sini masing-masing IP-nya. Oke, saya akan tambahkan 51/4. Bisa dilihat. Oke, ini adalah port 1 dan saya akan copy lagi. Ini adalah 41. Oke, modem 3, maksudnya ke port 3 modem ya, VLAN 2. Kita copy lagi 31. Oke, sangat terlihat jelas ya. Bisa dilihat IP addressnya sudah saya berikan sesuai dengan analoginya tadi. Oke, saya coba lihat 514131. Oke, bisa dilihat. Selanjutnya kita akan oke kan saja.
Nah, terlihat di sini ya, terlihat kita sudah setting ya, masing-masing IP-nya kita sudah setting. Selanjutnya kita akan coba bikin ya. Di sini bisa saja misalkan VLAN 1 mode hotspot, kemudian ini mode yang biasa, kemudian ini bagian mode PPOE, ya terserah saja. Namun di sini saya tidak akan mencoba mode hotspot. Tapi boleh deh, nanti pada port 3 itu saya kasih mode hotspot, sedangkan 1 2 pada port modem 23 itu saya akan kasih kayak IP biasa saja. Kemudian pada port 4 nya pada si modem itu akan saya kasih mode hotspot. Oke, cara cukup gampang. Kita akan coba setup dulu di ACP nya masing-masing. Oke, kita sudah setup. Kemudian pada VLAN 2 kita juga akan setup. Oke, selanjutnya VLAN 3 saya akan bikin mode hotspot. Oke, VLAN 3 nya. Oh shit man. Oke, sini saya kasih ega.net saja. Oke, untuk user percobaannya sini saya kasih admin saja, biar gampang nanti buat menguji cobanya. Oke, selanjutnya sudah tersetting dengan sangat sempurna sekali. Selanjutnya kita akan coba apakah port 234 nya berfungsi sebagai VLAN yang sudah kita tetapkan tadi. Kita akan coba lihat ya. Oke, kita langsung saja masuk kepada bagian DHCP LES. Kita coba lihat di sini. Selanjutnya kita akan coba uji coba menancapkan satu persatu kabel LAN PC ke masing-masing port. Oke, kita langsung saja buka kameranya. Oke, kita akan coba tes ya apakah sudah berhasil atau tidak. Oke, kita bisa lihat LES-nya masih kosong dan lokal areanya masih X. Kita akan coba tancapkan. Nah, terlihat. Oke. Nah, sudah terhubung. Kita bisa coba lihat. Di sini saya tidak akan berbohong. Bisa dilihat adalah hostnya Ega Channel, kemudian bisa dilihat. Nah, 51. Oke. Selanjutnya kita akan coba pada port 3, pada port 2 maksudnya. Oke, di sini sudah terlihat 192.168.51 itu adalah IP si PC saya. Kita akan coba buka apakah benar. Ya, sangat benar sekali. Dan itu artinya VLAN pada nomor port 2 itu sudah sukses. Selanjutnya kita akan coba pada port 3 nya. Ini adalah VLAN 2 tadi. Kita akan coba buka. Oke, kita akan tancapkan. Kita akan coba lihat apakah berhasil atau tidak. Oke, berhasil. Bisa kelihatan IP-nya masuk tuh 41254. Tuh, IP-nya masuk. Oke, terlihat sangat sukses sekali. Selanjutnya kita akan coba pada port 4 nya. Pada port 4 nya kita akan coba. Oke. Nah, juga sukses. 19.28.31/24. Maksudnya 31.24. Kita coba lihat. Oke. Nah, kita akan coba tes koneksi internetnya apakah bisa. Oke. Nah, jadi pada port 4 ini tadi saya setting mode hotspot, seharusnya itu login pack-nya keluar muncul ya. Kita akan coba buka ya. Nah, kita di sini bisa terdeteksi bahwa pada port 4 modem Mega Speed itu kita setting mode hotspot. Kita coba buka
masuk jaringan. Oke, terbuka ya. Kita coba. Nah, ini bisa kita lihat, perhatikan ya, terseberat lagi nih. Bisa dilihat ada pergerakan trafik pada port 4 modem. Halo, kamu di mana? Iya, ini udah mau jalan kok. Udah sampai mana? Iya, ini udah di lampu merah kok. Jadi lu harus siap-siap. Nah, ya kayaknya sukses banget ya. Kita akan coba lihat kamera lagi. Saya akan coba geser. Oke. Apakah bisa internet? Kita akan coba. Tiap pagi, rambutku halus, mudah diatur. Tapi begitu keluar, ketemu udara panas, aduh, aut-autan. Ini aku atau singa? Tapi sekarang, aku punya solusinya. Baru, conditioner tanpa bilas. Pantene Perfect On. Bisa Dengan dilihat Pro pada Vitamin. port 3 Cukup juga 1 tetes, sudah ada traffic. tanpa lengket. Suatu pesta, Oke, sangat lancar sekali. gadis manis lucu, imut mempesona, dan ku sapa dia, dia pun membalas. Sungguh tak kusangka bisa kenal kamu, kamu memang menarik. Selanjutnya kita akan coba pada port nomor 2 apakah bisa internetnya. Oke, bisa kita lihat IP-nya. IP-nya 51253. Kita coba login Winbox. Oke, bisa diperhatikan. Kita akan coba YouTube-nya dulu. Bisa. Oke. Jadi pada intinya VLAN-nya sudah berfungsi dengan sangat baik. Oke. Ya, mungkin itulah video hari ini. Jika video ini sangat bermanfaat bagi rekan-rekan, ya silakan di like dan subscribe channel ini supaya saya bisa memberikan tutorial-tutorial unik lainnya lewat channel saya ini. Dan jangan lupa dibagikan juga. Dan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.